Cerita dimulai di stasiun Belgia. Dia namanya Dior, diklaim sebagai seorang teroris. Kalau yang ini namanya Henry, seorang sniper agen DEA. Dan Lucas bertugas memandu Henry menginformasikan di mana posisi Dior berada. Karena ada anak kecil, Lucas menyuruh Henry menahan tembakannya. Setelah anak kecil itu pergi, Henry dengan mudah membunuh Dior tepat di lehernya. Seperti biasa, Henry membakar gambar target yang telah dibunuhnya. Tiba-tiba, alarm Henry berbunyi, tanda ada penyusup di sekitar rumahnya. Ternyata yang datang adalah Peterson, mentor Henry di DEA. Diketahui, Henry telah membunuh 72 orang targetnya dan sekarang berencana akan pensiun. Karena Henry merasa hatinya memberontak setelah melakukan banyak pembunuhan. Hari berikutnya, Henry pergi ke pinggiran dermaga untuk menyewa sebuah kapal. Di sana, Henry bertemu Danny, pemilik penyewaan kapal itu. Henry mencurigai kalau Danny juga seorang anggota DEA. Tetapi Danny menyangkalnya. Di tengah laut, Henry bertemu temannya yang bernama Jack. Jack menjelaskan kalau Dior adalah seorang ilmuwan, bukan seorang teroris. Informasi ini sengaja dipalsukan oleh atasan Henry. Dari atas, sebuah drone mengawasi mereka berdua. Ternyata itu adalah atasan Henry yang bernama Janet dan Clay. Karena rahasia yang terbongkar, Clay berencana mengirim Gemini, seorang pembunuh, untuk menghabisi Henry. Tetapi Janet mengatakan kalau dia akan mengirim anak buahnya terlebih dahulu untuk menghabisi Henry. Henry yang akan menepi menemukan penyadap di kapalnya dan menyerahkan penyadap itu ke Danny dan masih menuduh Danny sebagai agen DEA. Tetapi Danny masih berkelit membantahnya. Akhirnya Henry mengajak Danny untuk makan malam. Di sana Henry datang dengan membawa bunga dan kertas yang membuktikan kalau Danny adalah seorang agen DEA. Karena Henry juga agen DEA, dengan mudahnya dia mendapatkan informasi seseorang. Danny pun tak bisa berkutik lagi. Akhirnya Danny berpamitan. Mungkin dia tidak bisa bertemu lagi dengan Henry karena rahasianya telah terbongkar dan pusat pasti akan menariknya ke tugas yang lain. Malam harinya Jack dihabisi di kapalnya. Alarm Henry juga berbunyi. Henry memberitahu Lucas agar membuang telepon dan pergi dari situ karena DEA sedang memburunya. Sebelum Henry melanjutkan, terdengar suara tembakan yang artinya Lucas telah dihabisi. Henry yang seorang sniper dengan mudah menghabisi orang-orang yang akan membunuhnya. Saat Henry ke rumah Danny, ternyata dia sedang tidur. Henry berasumsi kalau Danny tidak terlibat atas percobaan pembunuhan dirinya dan kemungkinan Danny akan menjadi target pembunuhan selanjutnya. Henry meminta Danny untuk mengambil kunci kapal di kantornya. Saat akan mengambil kunci, Danny ditodong pistol. Hey! You can tell me now, but you're gonna tell me. You can tell me now or you can tell me. Danny akhirnya mendapat informasi kalau yang memerintahkan membunuh Henry dan dirinya adalah Janet, atasan Henry. Mereka berdua akhirnya pergi meninggalkan dermaga. Di tempat lain, Clay sangat kecewa karena anak buah Janet gagal menghabisi Henry. Karena itu, Clay berencana menggunakan proyek rahasianya yaitu Gemini. Sebenarnya Janet tidak setuju, tetapi Clay memaksa dengan alasan Henry adalah seorang pembunuh, pantas untuk dikorbankan. Di tepi pantai, Henry berusaha mengobati Danny yang terluka sambil menunggu temannya yang bernama Baron. Henry juga belum mengetahui apa motif Janet
sehingga ingin membunuh Henry. Akhirnya Baron pun datang. Henry mengabarkan kalau Lucas telah dibunuh dan sekarang dia juga menjadi target pembunuhan. Akhirnya mereka pergi menggunakan pesawat. Peterson yang berada di sekolah anaknya ditelepon oleh Henry dan menanyakan apakah DEA yang membunuh Lucas dan Jack. Peterson menjelaskan kalau dia tidak ikut campur dalam urusan ini. Tetapi Henry mendesak dengan amarahnya. Peterson menjelaskan kalau semua ini tentang program Gemini. Dior dulu adalah bagian dari program Gemini. Karena Dior keluar dari program itu, Clay menargetkannya. Akhirnya Henry mengetahui semua ini tentang Gemini. Dulu setelah Clay keluar dari marinir, dia membentuk Gemini. Clay pernah menawarkan Henry dan Baron untuk bergabung, tetapi Henry menolak. Mereka pun pergi ke rumah Baron yang ada di Colombia. Di sana, Henry mengatakan kalau Clay mendapat miliaran dolar dengan menculik dan menyiksa targetnya. Gemini juga bisa melatih orang-orang menjadi sangat tangguh dan kejam. Dulu, setelah masuk sniper, Clay membawa Henry ke tengah laut, diikat kakinya dan dimasukkan ke dalam laut. Clay tahu kalau Henry takut dengan air. Itulah intinya, menghapus ketakutan Henry hingga menjadi seperti sekarang ini. Saat istirahat, Henry mendengar ada pergerakan di atap. Henry menyuruh Danny untuk pergi bersama Baron. Sedangkan Henry mencoba memancing sang sniper untuk menjauh. Mungkin karena lebih berpengalaman, Henry berhasil membidiknya. Tetapi tembakannya ditahan karena sniper itu mirip dengannya. Shoot you! Mind if I shoot you? I could have killed you on the roof. Did they show you a picture of me? Dalam keadaan terdesak, polisi datang dan menangkap Henry. Sedangkan Baron dan Danny menemukan topi sniper itu. Saat di penjara, Danny berhasil membebaskan Henry dengan menyamar menjadi seorang agen. Setelah sampai ke rumah yang aman, Henry mengajak Baron dan Danny ke Budapest. Dijelaskan, saat di kapal, Jack yang memberitahu Henry bahwa Yuri lah yang memberikan informasi kalau Dior bukanlah seorang teroris, dan tugas Baron mencari pesawat untuk pergi ke Budapest. Mereka pun berangkat. Di dalam pesawat, Danny menanyakan tentang pria yang memburunya karena dia sangat mirip dengan Henry. Henry hanya menjawab kalau dia sangat ahli, seperti berhadapan dengan hantu. Di Georgia, Clay sedang mengobati orang yang menyerang Henry. Dia memanggilnya dengan Junior. Junior juga mengatakan kalau dia baru kali ini menghadapi orang yang sangat tangguh. Dia bisa mengetahui gerakannya sebelum bergerak. Dia seperti hantu. Di markas Gemini sedang diadakan latihan dengan simulasi.
sedangkan Junior hanya duduk terdiam sambil memakan es krim. Clay yang baru datang memerintahkan Junior untuk ke Budapest karena Henry baru saja mendarat di sana. Di Budapest, Danny menemui temannya untuk mengecek DNA Junior dengan memberikan topi dan sampel darahnya. Di taman, Henry mengajak Danny untuk menemui Yuri. Sebelum pergi, Danny menjelaskan mengapa Junior bisa sehebat dirinya. Ternyata DNA Henry dan Junior sama, yang artinya Junior hasil cloning dari Henry. Ini tidak mungkin salah karena mereka mengujinya sampai 3 kali. Akhirnya mereka bertiga sampai ke kediaman Yuri. Yuri mengenal Henry karena selama ini dia mengikuti sepak terjang Henry, dan juga Yuri mempunyai musuh yang sama, yaitu Clay. Yuri juga menjelaskan kalau Dior berhasil membuat terobosan dengan merubah DNA sehingga bisa membuat tentara yang kuat dan pintar dengan hasil cloning. Tetapi Clay menginginkan yang lebih dengan menghilangkan hati nuraninya tanpa belas kasihan saat memburu targetnya. Karena ada perselisihan dengan Clay, Dior menjadi target dan Clay merubah identitasnya sehingga Henry mengira Dior adalah seorang teroris. Sebelum dibunuh, ternyata Dior menghubungi Yuri sehingga Yuri mengetahui semua itu. Danny memberi saran agar Henry menemui Junior. Langkah pertama, menghubungi Janet dengan bantuan seorang kurir untuk mengatakan kalau Janet sekarang sedang diawasi dan menjadi target dengan mengatakan kalau telah mengetahui alamat rumah dan kebiasaannya sehari-hari. Juga mengatakan kalau sniper sedang membidik Janet dari 2 arah. Jika Janet meninggalkan kursinya, dia akan dihabisi. Henry mengatakan kalau hanya ingin menyerahkan Danny karena Danny tidak ikut campur dalam urusan ini. Danny hanyalah seorang patriot yang ingin bekerja dengan pemerintah. Janet menyetujui kesepakatan itu dan akan mengirimkan orangnya untuk menjemput Danny di depan kastil pada tengah malam nanti. Pada tengah malam, Danny dan Henry telah sampai di depan kastil. Saat Danny memasuki kastil, ternyata di situ ada Junior. Dia menyuruh Danny untuk melepas pakaiannya untuk memastikan kalau Danny tidak menggunakan penyadap. Junior membawa Danny menggunakan taksi menuju tempat persembunyiannya. Junior juga memasang pertahanan dengan membuat jebakan dan mematikan lampu dan terakhir mengikat Danny. Karena keadaan gelap, Junior menggunakan kacamata infrared yang telah dipersiapkan. Tetapi tiba-tiba Henry muncul dengan mudah melumpuhkan Junior. Ternyata selama ini Danny memakai penyadap di dalam mulutnya. Henry memberitahu kalau Clay bukan ayahnya dan mengatakan, How'd he start you? 19, 20 years old the first. Because you were a defend the weak boys. Felt like a weirdo. You don't know shit. Kid, I know you always sneeze 4 times. Everybody hates cilantro. Thorough, disciplined, you love puzzles. You're a chess player, right? But you suffer from insomnia. And even when it does, it attacks you with nightmares. Somebody please save me kind of nuts. And those are the worst. A real soldier doesn't you ever truly feel happy. And in that moment, how do you think I know all of that? Hey, dummy! 5 years ago, your father took my blood. He made you from identical. He's It's me because there's never been anybody like him. He's been lying to you the whole time. And of all the people in the world to come, Because I'm the best. who are obviously not the best. There's something that I had to doubt it was incomplete. Up and connect, but terrified. Because what if somebody acts? Could they love you? And you're just a weapon. walaupun dengan penjelasan panjang lebar, akhirnya mereka pun bertarung. Shoot him! Don't shoot him!
Henry yang hampir mati diselamatkan oleh Danny dengan menembak Junior di lengannya. Sedangkan Junior dapat meloloskan diri. Henry memberitahu tujuan berikutnya, yaitu Georgia, tempat di mana Clay berada. Di markas Gemini, Clay menanyakan apakah Junior berhasil membunuh Henry. Tetapi Junior mengabaikan pertanyaan itu. Junior balik menanyakan siapa dirinya, anakmu atau anak para profesor itu. Yang dimaksud yakni cloning dari Henry. Clay membenarkan itu, dan Clay meyakinkan Junior kalau dia telah dianggap seperti anak sendiri. Ternyata yang dikatakan Henry dan Danny semuanya benar. Walaupun merasa kecewa, Junior tetap memeluk Clay. Mungkin ini pelukan terakhir. Di lain tempat, Henry, Danny, dan Baron telah sampai di Georgia. Di kegelapan, Junior menembak Henry dengan racun lebah. Karena Henry alergi terhadap lebah, dia pun tak bisa bernapas. Sedangkan Danny meminta Junior untuk memberikan penawarnya. Akhirnya, Junior memberikan penawarnya. Ternyata Junior hanya ingin memastikan kalau dia adalah klon dari Henry. Junior bisa melacak Henry karena Clay telah memasang pelacak 3 tahun yang lalu saat Henry terluka. Akhirnya, mereka berempat pergi ke rumah Clay. Di dalam perjalanan, Clay menelpon Junior dan menyuruhnya pergi karena di depan pasukan Gemini telah menghadangnya. Benar saja, sebuah roket menghantam mobil mereka. Baron tidak sempat menyelamatkan diri. Junior mencari Clay, sedangkan Henry dan Danny bersembunyi. Clay menyuruh para polisi untuk menyingkir. Sedangkan pasukan Clay mulai mencari Henry dan Danny. Di atas atap, Junior menemukan Clay. Karena merasa dikhianati, akhirnya mereka bertarung. Clay pun dapat dikalahkan. Di sisi lain, Henry diserbu oleh peluru. You set, I spike. Ready? Left. Okay. Sing. Saat amunisinya habis, Junior datang menghabisi sisa-sisa pasukan Gemini. Di atas atap, Clay tersadar dan menyuruh manusia bertopeng menyerang Henry. Here. Ternyata manusia bertopeng itu klon dari Henry yang lebih muda dari Junior. Saat Junior ingin membunuh Clay, dicegah oleh Henry karena Henry tidak mau membuat Junior menjadi seorang pembunuh, dan Clay sendiri dihabisi oleh Henry. Beberapa bulan kemudian, Danny yang masih menjadi agen DEA bertemu dengan Henry, sedangkan Junior sudah mulai bersekolah dan dapat berinteraksi dengan teman-temannya. Film pun selesai. Terima kasih Mas Bro dan Mbak Bro yang telah berkunjung ke channel ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Terima kasih.